Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Melsa, Iswadir, Nuro'a'la, Halimah, Faisal. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Baik, ya, silakan. Ya, tentang sistem indera pada manusia. Baik, masih ingat ya. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan materi tentang fotosintesis. Sebelum kita melanjutkan tentang fotosintesis, Ibu mau menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama untuk mengembangkan sikap mengagumi peserta didik terhadap ciptaan Tuhan. Kemudian yang kedua itu peserta didik dapat melalui pengamatan ini peserta didik dapat mengembangkan keterampilan perilaku, rasa ingin tahu, teliti, jujur, dan bertanggung jawab. Kemudian peserta dapat mengidentifikasi energi dan fotosintesis di sekitar lingkungan. Baik. Baik, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita hari ini tentang fotosintesis, apakah anak-anak Ibu sekalian ada yang mengetahui apa itu fotosintesis? Kamu? Iya. Fotosintesis ialah proses pembuatan energi atau zat makanan yang berlangsung terhadap cahaya matahari. Apa kalau di sini bisa juga kita buat foto itu? Foto adalah cahaya. Sedangkan sintesis yaitu proses pembuatan. Jadi, kalau fotosintesis ini ialah hasil pembuatan energi atau zat makanan yang didapatkan melalui cahaya matahari. Kemudian, siapa saja yang mampu melakukan fotosintesis? Ada yang tahu? Iya, tumbuhan, alga, bakteri. Baik. Yang pertama itu ada tumbuhan. Tumbuhan itu seperti apa? Kamu? Iya, seperti rumput, daun-daun, seperti pohon-pohon yang mengandung klorofil. Jadi anak-anak sekalian, ini yang dapat melakukan fotosintesis yaitu tumbuhan, alga, bakteri, karena dari ketiga ini dia mengandung banyak klorofil yaitu daun yang berwarna hijau.
Kemudian di sini ada fungsi fotosintesis. Ada yang tahu fungsi fotosintesis itu apa? Oh, nggak tahu ya, baik. Jadi yang pertama, fungsi fotosintesis itu ialah untuk memproduksi zat makanan. Kemudian yang kedua, untuk membantu menghasilkan udara. Jadi yang kedua itu membantu menghasilkan, membersihkan udara atau CO2. Lalu di udara karena ada CO2. CO2 ini yaitu karbon dioksida, bahan baku dalam proses pernapasan atau proses berfotosintesis dari tumbuhan tersebut. Kemudian ini bersifat autotrof yang artinya dapat mensintesis makanannya sendiri dari senyawa anorganik. Baik, anak-anak sekalian silakan ditulis dulu, nanti kita lanjutkan lagi materinya. Baik, sudah selesai menulisnya? Kalau sudah selesai, Ibu hapus ya. Baik, sampai sejauh ini apakah ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Baik, tidak ada. Kita akan melanjutkan materinya. Di sini ada rumus persamaan reaksi baik, sambil menunggu Ibu menulis menulis di papan, kalian tulis juga ya di bukunya.
Baik, coba perhatikan di sini. Di sini ada rumus persamaan reaksi fotosintesis yang menghasilkan glukosa. 6H2O ditambah 6CO2 menghasilkan C6H12O6 glukosa tambah 6O2. Kemudian kita akan melanjutkan, yaitu tumbuhan ini menangkap cahaya menggunakan pigmen, yaitu yang disebut klorofil. Pigmen ini yang memberi warna pada tumbuhan tersebut. Makanya tumbuhan tersebut itu menghasilkan daun yang berwarna hijau. Kemudian proses fotosintesis. Kita akan menjelaskan proses fotosintesis. Baik, sebelumnya ada yang tahu bagaimana cara proses fotosintesis ini dimulai? Baik, Ibu akan menjelaskannya ya. Jadi tumbuhan ini membutuhkan sinar matahari atau air dan juga udara untuk membuat makanannya sendiri. Jadi setiap hari zat hijau daun pada daun tanaman itu menyerap cahaya matahari agar menjadi makanan bagi tumbuhan itu. Jadi cahaya matahari tersebut akan diserap oleh daun pada tumbuhan. Kemudian tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari menjadi karbon dioksida, dan di udara air dan juga tanah menjadi makanan yang mengandung zat hara. Lalu di sini tumbuhan mengeluarkan oksigen sebagai hasil yang tidak dipakai lagi. Jadi dia pada tumbuhan tersebut dia akan mengeluarkan sebagian oksigen yang tidak dibutuhkan. Jadi walaupun sebagian digunakan untuk bernafas. Kemudian di sini ada terbagi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Jadi sebelum kita menjelaskan reaksi terang dan reaksi gelap ini, ada yang sudah mengetahui apa itu reaksi terang dan reaksi gelap? Ya, baik. Ibu akan menjelaskan. Jadi reaksi terang dan reaksi gelap ini ialah tumbuhan yang pertumbuhannya itu, kalau reaksi terang ini pertumbuhannya itu yaitu di luar ruangan, seperti yang kita lihat sekarang ini. Seperti daun pisang, kemudian pohon jambu. Jadi pada reaksi terang ini pohon tersebut itu akan tumbuh dengan normal. Jadi daunnya itu akan tumbuh sebagaimana layaknya daun pisang yang tumbuh di luar rumah. Jadi pigmen warna pada daun ini akan hijau muda. Kalau pada reaksi gelap, jika pohon ini ditanam pada ruangan yang tertutup, maka pohon pisang ini dia akan daunnya itu akan menjadi hijau kekuningan. Dan pelepah daun pada daun pisang ini dia akan
berbentuk pendek, tidak senormal daun pisang yang ditanam pada di luar ruangan. Jadi daun pisang ini yang pada reaksi gelap ini bisa seketika menggulung karena dia tidak mendapatkan cahaya matahari. Jadi daun pisang ini akan tumbuh tapi tidak senormal pada daun pisang yang ditanam pada luar ruangan. Baik, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Sebelum kita melanjutkan lagi, di sini ada Ibu buat soal untuk dikerjakan. Sebelumnya tolong dibuat kelompok menjadi 3 kelompok aja. Iya, baik. Silakan disusun dulu. Baik, Ibu akan membagikan soal ini untuk dikerjakan. Semuanya sudah mendapatkan soalnya kan? Jadi kalian kerjakan berkelompok dan berdiskusi. Setelah selesai nanti kita akan satu berkelompok akan menjelaskan dan menjawab soal-soal yang telah dijawabnya ke depan. Ibu beri waktu mengisinya 10 menit aja ya, nggak usah lama-lama. Baik, sekarang kita akan melihat dari kelompok yang pertama maju. Silakan ke depan. Baik, terima kasih telah menjelaskan. Kemudian kelompok kedua. Baik, terima kasih. Setelah Ibu perhatikan dari soal yang kalian isi, sebagian ada yang benar, sebagian juga ada yang belum bisa dijawab ya. Nanti sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memperlihatkan satu video tentang fotosintesis yang telah Ibu rangkum. Jadi kita akan saksikan dulu video itu. Di dalam bumi kita terdapat salah satu proses alami yang sangat penting bagi kehidupan makhluk. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis bermula dari bagian bawah tumbuhan, yaitu akar. Akar akan menyerap air yang berada di tanah melalui pembuluh kayu atau silem dan membawanya naik melewati batang dan kemudian menuju ke daun. Daun merupakan bagian yang penting bagi tumbuhan. Hasil fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen semua diproses di dalam daun. Bagian daun terdiri dari helai daun atau lamina yang berbentuk datar dan tangkai daun atau petiolus yang menempel pada batang dan menopang helai daun. Tidak semua tumbuhan memiliki tangkai daun. Contohnya adalah rumput. Helai daun biasanya berbentuk datar dan memiliki permukaan yang lebar. Ini berguna untuk menangkap cahaya matahari. Di dalam bagian daun terdapat beberapa lapisan, yaitu lapisan epidermis atas, jaringan mesofil, dan lapisan epidermis bawah. Lapisan epidermis atas memiliki fungsi melindungi bagian dalam dari daun. Jaringan mesofil dibagi menjadi 2 bagian, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Pada bagian jaringan tiang atau palisade terdapat banyak sel yang berbentuk silinder dan tersusun rapat. Di dalamnya terdapat banyak kloroplas, sedangkan pada jaringan bunga karang atau spons memiliki susunan sel yang lebih longgar. Di bagian ini juga terdapat berkas pembuluh angkut yang terdapat pada tulang daun, di mana fungsinya adalah sebagai alat transport dan juga penguat daun. Di dalam berkas pembuluh angkut terdapat silem atau pembuluh kayu berguna untuk membawa serapan air menuju daun, dan floem berguna untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lain. Bagian paling bawah adalah bagian epidermis bawah. Di sini terdapat banyak lubang yang disebut dengan stomata. Masing-masing stomata dikelilingi oleh 2 sel penjaga untuk mengatur terbuka dan tertutupnya stomata. Karbon dioksida di lingkungan sekitar akan diserap melalui stomata, kemudian masuk ke dalam jaringan bunga karang atau spons. Selanjutnya, molekul air serta karbon dioksida dibawa ke jaringan palisade dan masuk ke dalam sel berbentuk silinder.
Kloroplas kemudian menyerap kedua molekul ini. Kloroplas memiliki membran ganda yang mengelilingi stroma. Terdapat pula tumpukan membran tilakoid yang membentuk grana. Klorofil terdapat pada membran tilakoid. Klorofil hanya menyerap cahaya warna ungu, merah, dan biru karena warna ini memang lebih baik dari warna lain. Warna hijau pada klorofil adalah cahaya hijau yang tidak diserap oleh daun dan akhirnya sampai pada mata kita. Itulah kenapa daun berwarna hijau. Di dalam proses fotosintesis akan terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung pada bagian grana dengan sumber energi cahaya matahari. Hasil dari reaksi ini adalah O2, ATP, dan NADPH2. Sedangkan reaksi gelap berlangsung pada bagian stroma dengan sumber energi hasil reaksi terang yaitu ATP dan NADPH2. Hasil dari reaksi gelap adalah zat makanan yang berupa glukosa. Oksigen dan glukosa selanjutnya akan menyebar keluar dari kloroplas. Untuk glukosa akan diangkut melalui floem menuju ke seluruh bagian tumbuhan untuk makan dan pertumbuhan. Sedangkan untuk oksigen akan tersebar keluar melalui stomata. Oksigen ini adalah bagian yang sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk di bumi. Salah satunya yaitu untuk bernafas. Udara di sekitar juga akan menjadi lebih bersih dan segar. Oleh karena itu, mari kita jaga tumbuhan dengan merawatnya dan tidak menebang pohon sembarangan untuk menjaga kehidupan makhluk yang ada di bumi. Berakhirnya video tadi, maka pembelajaran kita hari ini kita sudahkan dulu. Sebelum Ibu tutup, apa ada pertanyaan lagi? Baik, tidak ada. Mungkin masih disimpan dulu ya, minggu depan mungkin ditanyakan kembali. Baik. Ibu tutup dengan doa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.